Halo teman-teman, selamat datang di ruang belajar biologi. Di video kali ini, kita akan membahas materi kelas 11, yaitu menjelajah sel. Jadi kita nanti akan mempelajari terkait dengan struktur dan fungsi sel sebagai unit dasar kehidupan. Yuk kita mulai. Oke, coba lihat gambar satu berikut. Mikrograf merupakan gambaran yang diambil dari mikroskop. Jadi gambar satu ini merupakan gambar yang diambil dari mikroskop, khususnya mikroskop elektron, yang menunjukkan adanya sel bakteri Streptococcus pyogenes. Yang berwarna kuning berikut merupakan sel bakteri Streptococcus pyogenes dan sel darah putih atau neutrofil dalam tubuh manusia. Nah, di sini ada bakteri Streptococcus pyogenes yang lagi dikejar nih sama sel darah putih kita, yaitu neutrofil. Ini bukti kalau di dalam tubuh kita tuh ada perang kecil yang terus terjadi. Dan semuanya itu terjadi di level sel. Teman-teman masih ingat gak waktu pembelajaran sel di kelas 3 SMP? Apakah Streptococcus pyogenes ini termasuk organisme uniseluler atau multiseluler? Kemudian berdasarkan keberadaan membran inti selnya, apakah bakteri itu termasuk organisme prokariotik atau eukariotik? Kita akan temukan jawabannya di akhir pembelajaran ini. Sekarang pertanyaannya, sel tuh ukurannya seberapa sih? Bisa nggak kita lihat dengan mata telanjang? Kalau misalnya sel itu kecil banget, nggak bisa kita lihat dengan mata telanjang, terus kita lihatnya gimana? Di gambar ini, kamu bisa lihat skala ukuran dari atom, molekul, sel, sampai organisme. Ukuran yang sangat kecil tentunya kita nggak bisa lihat dengan mata telanjang, makanya kita butuh alat seperti mikroskop cahaya atau mikroskop elektron. Yuk kita bahas satu-satu. Gambar 2 menunjukkan ukuran jangkauan objek dan bagaimana mereka terlihat, yaitu bagian A, dan unit pengukurannya atau satuannya, yaitu bagian B. Oke, di bagian A, kita lihat partikel terkecil yaitu atom dengan ukuran 0,1 nanometer di situ. Partikel yang berukuran 0,1 nanometer sampai sekitar 100 mikrometer, ini bisa kita amati dengan menggunakan mikroskop elektron. Khusus untuk partikel yang berukuran 0,1 nanometer yaitu atom sampai sekitar 100 nanometer yaitu virus, ini hanya bisa diamati dengan menggunakan mikroskop elektron. Di sini kita lihat. Kemudian sekitar 1 mikrometer sampai 1 cm ini kita bisa melihatnya dengan menggunakan bantuan mikroskop cahaya. Jadi sel bakteri Streptococcus pyogenes yang kita bahas di depan tadi, ini kita bisa lihat menggunakan mikroskop elektron lebih jelasnya, atau juga bisa menggunakan mikroskop cahaya karena ukurannya dia di mana, di sekitar 1 mikrometer sampai 10 mikrometer. Kemudian untuk benda-benda atau organisme yang di atas 1 cm itu tentunya kita bisa lihat dengan menggunakan mata telanjang tanpa bantuan mikroskop. Kemudian ke bagian B, yaitu unit pengukurannya atau satuannya. Yang pertama adalah angstrom. Nah, ukuran ini biasanya digunakan untuk ukuran atom atau molekul. Jadi 1 angstrom itu sama dengan 10 pangkat min 10 meter. Begitu sangat kecil, bukan? Oke, jadi kita lihat aja nih nolnya ada berapa. Nolnya ada 10 di sini. Jadi 1 angstrom itu sama dengan 10 pangkat min 10 meter. Kemudian nanometer ini biasanya digunakan untuk molekul besar, satuan molekul besar seperti lemak, protein, kemudian juga virus. 1 nanometer ini setara dengan 10 pangkat, nolnya jadi berapa ini? Nolnya ada 9, 10 pangkat min 9 meter. 1 nanometer setara dengan 10 pangkat min 9 meter. Oke, berikutnya mikrometer. Ini biasanya digunakan untuk satuan ukuran dari sel bakteri, sel hewan, sel tumbuhan. Nah, 1 mikrometer ini setara dengan 10 pangkat
6 meter. Kemudian milimeter sampai dengan sentimeter, ini biasanya digunakan untuk ukuran satuan organ dan lapisan organ, yang mana 1 mm ini setara dengan 10 pangkat min 3 meter. Jadi nggak begitu jauh ya. Kemudian untuk sentimeter, 1 sentimeternya ini setara dengan 10 pangkat min 2 meter. Kemudian untuk ukuran besar, biasanya satuannya adalah meter. Cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang sel disebut sitologi, dan ilmu ini semakin penting terutama di abad ke-21. Kenapa? Karena konsep dari sitologi ini digunakan oleh para ilmuwan untuk mendeteksi penyakit seperti kanker secara dini. Beberapa metode yang digunakan peneliti untuk mengkaji sel diantaranya yaitu mikroskopi, biakan sel, fraksinasi sel, teknik DNA rekombinan, dan pelacakan molekuler dengan radioisotop dan antibodi. Metode mikroskopi merupakan metode pengamatan sel dengan menggunakan mikroskop. Metode ini yang nantinya kita dapat gunakan untuk memahami sel. Oke, sekarang kita bahas alat utamanya yaitu mikroskop. Jadi yang pertama kita kenal adalah mikroskop cahaya. Ini yang paling basic. Biasanya ada di laboratorium sekolahan itu banyak ya. Sumber energinya ini merupakan sumber cahaya. Bisa dari ruangan atau lampu-lampu listrik. Bisa dilihat ilustrasinya untuk mikroskop cahaya ini pada gambar 2. Oke, gambar A. Ini terlihat kalau sumber cahayanya itu adalah cahaya ruangan, yaitu di bagian bawah sini nih. Nah, ini di sini ada kaca yang nanti kita biasanya hadapkan dengan sumber cahaya. Ke jendela gitu. Sumber arahnya cahaya, nanti akan ada cahaya masuk, kemudian cahaya akan dipantulkan oleh cermin itu untuk menyinari. Oke, untuk menyinari apa tadi? Untuk menyinari objeknya, sehingga terlihat saat pengamatan di bawah mikroskop, di bawah lensanya ini. Oke, kemudian yang B ini terlihat bahwa cahayanya itu dari cahaya listrik. Jadi di situ nanti ada on off-nya. Ada tombol on off-nya untuk menghidupkan cahaya, sumber cahayanya. Oke, kemudian yang kedua, mikroskop elektron, diilustrasikan dari gambar 3. Mikroskop elektron ini lebih canggih, bisa lihat lebih detail banget. Kita lihat tadi juga untuk pengamatannya, kalau elektron itu bisa sampai ukuran atom ya, 1 nanometer. Oke, kalau cahaya itu terbatas dari ukuran sekitar 1 mikrometer, paling kecilnya, baru bisa teramati. Oke, jadi mikroskop elektron itu ada 2 jenis, yaitu TEM dan SEM. TEM kepanjangan dari Transmission Electron Microscope. Kalau SEM, ini kepanjangan dari Scanning Electron Microscope, yang memberikan resolusi lebih tinggi untuk mengamati struktur sel lebih detail. Kemudian, sekarang yang lebih canggih, itu sudah berkembang juga namanya Scanning Probe Microscope atau disingkat SPM. Ini resolusinya lebih baik dari mikroskop elektron dengan perbesaran hingga 100 juta kali. Oke, jadi kita lihat di sini mikroskop cahaya, jadi sumber energinya adalah cahaya. Perbesarannya hanya bisa sampai 1000 sampai 1500 kali. Dengan resolusi kurang lebih 200 nanometer. Hasil objeknya itu 2 dimensi, tapi ada teknik tertentu yang bisa menghasilkan 3 dimensi, mikroskop cahaya tertentu seperti stereo. Kemudian pengamatan utamanya ya untuk pengamatan sel tadi, kemudian jaringan, bakteri secara umum. Jadi sel lihat biasa itu menggunakan mikroskop cahaya. Ini nanti yang akan sering kalian gunakan di laboratorium sekolah. Baik menggunakan cahaya ruang atau cahaya listrik. Kemudian SEM, tadi udah dijelaskan bahwa sumber energinya adalah elektron, perbesarannya sampai 1-2 juta kali. Nah, fokusnya di sini hasil objeknya itu untuk melihat gambar permukaannya. Jadi lihat permukaannya dan menghasilkan gambar struktur 3 dimensi. Untuk melihat struktur luarnya. Kemudian bedanya dengan TEM, TEM ini difokuskan untuk melihat struktur dalam selnya. Misalnya organel selnya di dalam. Jadi sel itu gak cuma bulat dalamnya kosong tuh enggak. Dalamnya ada beberapa organ-organ kayak kita. Nah, kalau sel namanya organel. Nah, strukturnya ini nanti 2 dimensi. Kemudian yang SPM, ini perbesarannya sampai 100 juta kali hingga level atom.
untuk mengamati permukaan di sini, nggak sampai dalam, hanya permukaan. Jadi hampir sama kayak SEM, tapi resolusinya lebih tinggi, sampai bisa mengamati struktur atom, molekul, ataupun permukaan material lainnya dengan lebih jelas. Oke, lanjut ke bagian 2. Jangan lupa like, komen kalau ada yang masih bingung, dan subscribe.